87.7 RB Radio, the rhythm of inspiration. The rhythm of inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Pemuda Lajang. Iya, bersama Naldi Arfanda. Ivan Desaro, dan kali ini kita punya tamu spesial, Nal. Beliau juga merupakan bos kita juga ini. Iya sih, grogi gugup saya, Pak. Iya, saya juga gugup nih sebenarnya. Tapi mau nggak mau kita harus menjalaninya dengan hati yang lapang bahagia. Semoga gaji gak dipotong ini ya. Oh, enggak lah, malah nambah kayaknya ini ya. Amin. Nambah kerjaan. Oke, ini dia ada Cece cantik kita, Ce Ferilio. Thank you, hai semua. Oke. Halo, Ce. Gimana kabarnya hari ini, Ce? Luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Saking luar biasanya sampai saya salah hari. Saya pikir hari ini hari Senin. Hari Senin ya. Emang ini hari Selasa kayak hari Senin, Ce? Yeah, I know. Karena kemarin kan libur. Exactly ya. Oke. Betul. Jadi apa nih? Apa berita kita nih hari Oke, ini? kita kasih ini dulu dong, Iya. introduce untuk Cece. Ya, Cece ini perkenalan dulu ya. Iya, seorang pengusaha. Tapi kemarin aku sempat nonton salah satu videonya, dia nggak mau dibilang pengusaha, pekerja. 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 Influencer, sosialita juga gitu ya. Ibu rumah tangga deh. Oh, Iya, ibu rumah tangga. Iya dong. Iya. Ibu rumah tangga tuh pekerjaan paling penting loh. Betul. Membahagiakan suami. Asik. Dan the nextnya pengen jadi chef kayaknya. Siap ya. Chef Little Nyonya. Asik. Jangan Sedap. bentar lagi buka restoran nih. Amin. Iya, like I can call myself. Kan di sosial media Cece ini masak terus ya. Udah gitu nggak dibagi ke kita lagi masakannya. Ya, itu kan begitu. Bermainlah dengan psikologi. Aduh, kita juga pengen dimasakin Nanti lah Makanya kita harus punya istri dulu. Oh gitu. Iya. Biar dimasakin gitu Iya, ya. kita harus punya cinta dulu, Pak. Tapi sayangnya kita adalah kaum bucin. Bucin ya. Itu dia. Ini dia tema yang menarik yang akan kita angkat di hari ini di podcast Pemuda Lajang. Iya. Untuk edisi hari ini. Temanya adalah Bucin. Ce. Nah, Budak kalau- cinta. Nyesek Kalau- gak sih dengar kata Nyesek. bucin itu? Ha? Nyesek banget nih. Iya. Karena kita ini semuanya adalah pelaku bucin, Ce. Pelaku atau victim? Victim, iya, pelaku, iya juga. Pokoknya kalau kalah cinta menggoda tuh udah bahaya lah udah. Udah bahaya banget tuh, kayak lagu Ariel ya. Iya. Gimana Ce, menurut Cece tentang tema kita hari ini, bucin? Bucin. Bucin adalah Ya. suatu hal yang menarik banget ya. Dan memang bucin itu it happens. Yes. Ke siapa aja, Ce Ke ya? siapa aja ya, selama kita masih menjabat sebagai yang namanya manusia. Betul Oke, banget. jadi itu sangat rentan banget ya, namanya bucin alias budak cinta. Waduh, budak cinta, asik banget. Gimana jadi gimana? Oke, Ayo, gimana? Cece kan pernah muda juga nih. Iya. kan? Jadi sekarang saya sudah tua. Ya? Sekarang muda juga masih ya. Awet muda. Iya. Kalau enggak nanti SP ya. Gaji dipotong. Oke. Aduh. What's the point? Zaman dulu pencarian cinta Cece itu seperti apa sih? Hingga akhirnya sekarang dapat suami keren banget gitu ya, Oh, iya. Koko ya. Gimana Ce? Ceritain dong Ce, dikit Kayaknya aja. saya sudah lupa deh. Oh, come on lah. Terlalu crowded kayaknya ceritanya. Ya, itu complicated. Oke. Tapi ya gitu ya, kita akan ngalamin yang namanya masa bucin itu. Yes. Apalagi kalau kita ini masih baru-baru kena yang namanya baru-baru kesambit sama yang namanya cinta. Iya. Kayak fall in love. Yes. Nah, biasa itu sangat rentan banget kalau kita fall in love. Kalau fall in love itu berarti kita ada batasan yang susah antara kita bisa underlying ya, untuk bisa membedakan mana itu logika dan mana itu perasaan. Karena kita kalau udah lagi jatuh cinta, yang pahit itu rasanya jadi manis ya. Yes. Ya, jadi kita udah nggak bisa berpikir dengan jelas, dan pikiran kita pengen membanggakan, kita pengen membahagiakan terus pasangan kita. Setuju. Dan kalau dia benar, dia bisa happy, Yes. kita rasanya itu feel alive. Ya. Kita rasanya, aduh senang banget. Bisa nolong dia jauh pun rumahnya kita kejar. Iya. Iya. Dia di Jakarta, kita di Samarinda. Tungguin LDR gitu ya. Jadi bucin itu kalau menurut aku ya, itu kayak kita mau melakukan apa saja demi sang pacar. Oke. Jadi kita contoh antar jemput, traktir dia makan, nonton bioskop, hingga sampai ngantar bayarin dia belanja. Yes. Ya dalam hal ini kalau untuk cowok ke cewek kayak beliin dia baju, sepatu, celana apa saja. Ya itu namanya bucin. Oke. Kalau menurut aku ya. Budak cinta kan? Ya, Budak cinta. tapi tidak semua
yang pacaran itu bucin, Oke. tapi yang pasti biasanya orang bucin itu pasti ya pacaran. Oke. Oke. Tapi kalau cuma sekedar baru PDKT-an, C? Tetap aja. Sama ya, Kalau tetap kita ya. sudah melakukan hal, apalagi PDKT ya, Iya, kalau iya, kita iya. udah sampai Iya, kayak iya. bela-belain, Iya. kayak temenin dia, Iya. kayak kita pokoknya dia mau kemana aja, kita aja deh sama dia. Demi mendapatkan sang Itu idaman bucin. hati ya. Asik. Karena ya Seperti biasanya itu kita ya. udah nggak bisa pakai logika kita lagi gitu loh. So that's how it is ya. Ya. Terus kita intinya juga kita nggak akan bucin itu nggak akan rela melepas waktu sedikit pun demi pujian hati. Buset. Ya kan? Kalau perlu 24 jam itu demi cinta ya. Iya, apalagi zaman sekarang kan dengan gadget kita Iya, kan iya, itu betul. video call ya. Kalau misalnya Sampai ketiduran video call terus. Cek WhatsApp terus Iya, pokoknya. 24 jam tanyain dia ngapain semua itu apa ya itu menurut saya bucin. Jadi kadang-kadang ada juga misalnya teman-teman kita bilang, hey yuk Naldi, Iya, C. Iya, C. kita kemana yuk? Iya, iya. Gue suntuk nih di rumah nih, ayo kita jalan. Dan Naldi akan bilang, aduh sorry ya, cewek gue bilang hari ini aku nggak bisa keluar, gini. So itu bisa, itu bucin bukan? Iya sih. Bucin Bucin banget kan? itu. Cek. Nah, iya. Dan contohnya nih, kalau saya pikir ya, kan kalau kita lihat nih film-film anak muda nih zaman sekarang nih, kita lihat film-film anak muda zaman sekarang. Jadi kayak misalnya Naldi nih, seandainya Naldi, kita pakai Naldi lagi. Naldi sebenarnya. lagi, oke. Saya Naldi lagi. contohnya memang. Ya, contohnya saya. Naldi memang contoh yang paling oke dalam. Oke. Jadi Perbucinan. misalnya Naldi jadi bucin, Iya. ini bucinnya cowok nih. Iya. Jadi bucinnya cowok ini biasa lebih banyak ke gombalnya. Gombal. Oke. Ya, Emang jadi- dia raja gombal, Cek? Banget. Jadi dia akan mengeluarkan jurus gombalnya dia. Contoh Naldi, kasih gombalanmu yang biasa aku sering dengar di. Oh iya. Pas dia lagi nge-MC, Cek. Oke. Iya, ayo. C, katanya abis olahraga kakinya sakit ya? Ya, Bisa jalan nggak, C? Tapi ini sekarang. kenapa? Kalau bisa jalan, ayo temenin aku ke mall, C. Iya. Apa sih? Kan bisa jalan kan? Bisa jalan kan? Ke mall. Kalau misalnya nggak bisa jalan ya udah, aku sediain kursi roda. Coy. Nah, kayaknya kalau untuk Iya. joke yang ini kayaknya kalau aku sering dengerin dia ya siaran pagi ya. Iya, Tapi kayaknya kali ini Krik ya? iya Garing kayaknya banget, Cek. Garing, Cek. kayak gombalannya kali ini I feel garing. Iya, Kenapa? Mungkin garing karena banget. dia sungkan, dia takut. Takut, Cek. Takut di SP, Cek. Iya, takut di SP. Jadi enggak romantis. Oh, nggak romantis. Nggak romantis, ya. C, Iya. bajunya merah nih warnanya. Masa sih? Iya, salah ya? Salah. Cinta itu buta memang. Aduh. Cinta ini nggak ada logika, bro. Cinta nggak ada logika. Harus mau nikah dong ya. Oke. Jadi C, kalau bucin ini terjadinya apakah cuma pada anak-anak yang angkatan muda-muda aja atau ke semua umur, C? Menurut C? Ke yang tua-tua juga kena ya. selama kita masih menjadi Lagi. manusia. Oke. Oke, karena kita hidup oleh perasaan Aha. dan emosi. Oke. See? So I mean it's love. Iya. Aku nggak tahu ya, bucin itu love ya. Ya. Jatuh cinta lah. Ya, Paling ya. nggak koneksinya dengan jatuh cinta itu kenceng banget. Jadi kurasa sih dulu aku berpikir ya mungkin dengan ABG, anak-anak muda ABG. Tapi no, aku sering lihat film dan aku juga melihat sosial sekitarku ya. Dan aku berasa it happen pada semua orang. Oke. Umurnya itu sampai berapapun, sampai tua pun. Iya. Ya it happen. Mm-mm. So, apakah bucin itu sesuatu yang salah? Itu pertanyaannya. Oke. Oke. Ya. Salah nggak, C? Salah kah? Itu, Cek? Nah, itu, C. Salah nggak? Salah nggak ya? Salah nggak, Van? Gini deh, mungkin kalau kita pihak Kalau menurut ketiga, Cece gimana nih? kalau pihak ketiga yang Iya. melihat mungkin, Iya. ih kok norak banget, kok Iya. weird banget, kok. Ih, kok segitunya kok sih? segitunya. Iya. Ih, kok apa lebay banget Betul. sih, Iya, lebay, gitu. ya. Kemarin Oke. ngumpul-ngumpul sama kita, sekarang pas udah ada dia terus gitu. Iya, dia terus yang jadi prioritas Iya. gitu ya. Oh, Nadi cemburu nih, dia protes. Iya. Dia protes. Jadi terkadang kalau bucin itu kita harus merelakan waktu ngumpul nongkrong sama teman-teman demi orang yang kita sayangin gitu, Ce ya. Well, kalau bucin. Nah, kalau bucin. dia kategori bucin. Iya. Biasanya sih begitu, ya biasa begitu, Oke. generalis sih begitu. Tapi kalau aku rasa ya, semakin kita dewasa, semakin tua proses umur kita ya, mungkin kita udah mulai bisa membedakan. Oke. Yes. Maksudnya oke lah kalau kategorinya bucin itu misalnya 1 sampai 100. Yes. Ya mungkin kalau zamannya kita masih kecil, masih sekolah, masih ABG mungkin Iya.
90% bucin. 90% bucin, 10%-nya takut diomelin sama orang tua. Ya kan, takut dimarahin kan. Nah, tapi kalau kita semakin kita dewasa, semakin kita tua, kita sudah bisa memfilter. Kita sudah bisa tahu lah, maksudnya ya bucinnya juga not 100% lah, not 90%, tapi mungkin kayak 50%, 60%, maksudnya udah lebih settle down. Jadi ibarat bucinnya kita juga kategori bucin dewasa. Ternyata ada bucin dewasa ya. Oh, dari tingkat PAUD ya, PAUD TK, SD, SMP, sampai kuliah sampai sarjana, sampai kerja gitu. Nah, tapi ada juga nih, tipikal bucin halu. Maksudnya gimana tuh? Dia tuh enggak pacaran, tapi dia tuh ya mencintai dia, mengharapkan dia, namun enggak mengutarakannya gitu, Bucin halu kan ngayal doang tuh. Halusinasi lah ibaratnya. Cinta dalam diam, Cinta dalam diam. Tapi setiap dia perlu bantuan apapun itu, kita selalu ada buat dia. Fast respon, Jadi Psycho ojek dong. Contohnya dia. Contohnya Ivan. Itu apa itu mengarah ke psycho? Enggak, Kalau psycho mah saya udah pegang pisau, Obsesi, obsesi memiliki, tapi kita nggak pernah mengungkapkan gitu kepada sang wanita gitu. Jadi menghayalkan, andai dia jadi milik saya gitu, saya bakal begini-begini. Oh, pasti bahagia banget nih. Oke, tapi itu jangka panjang, jangka lama, atau cuman in the certain period of time? Kayaknya apa ya, jangka pendek kayaknya, Jangka pendek. Soalnya kan kalau bucin halu nih kan, kalau misalnya kita ngayalin sama dia nih, tapi ternyata kayaknya endingnya bakal kayak gini. Namanya halu kan, halusinasi kan tinggi gitu. Ngebayangin yang indah-indah, Pak ya. Iya, ngebayangin yang indah-indah. Kayaknya endingnya bakal kayak gini. Ya udah, haluin yang lain lagi gitu. Nemu cewek baru, kita bucin halu lagi dan lain sebagainya. Itu kayaknya siklusnya nggak akan pernah berhenti. Menurut gitu. saya, Anda terlalu kreatif. Terlalu kreatif ya. Karena kita hallucination gitu. Itu tapi selama itu masih dalam batas-batas normal, aku rasa sih nggak masalah. Gak masalah, karena itu kan juga membantu melatih otakmu. Otakmu yang sepi kering gitu kan. Banyak laba-labanya. Ya, daripada otakmu bosan kan, nggak ngapa-ngapain kan. Ya sudahlah. Tapi kalau menurut aku sih selama itu masih dalam batas-batas wajar dan kamu bisa mengontrol perasaan kamu, you can take it under control. Menurut saya it's okay ya. It's okay. Asal jangan sampai kepanjangan. Mungkin lebih baik kalau ceweknya juga harus tahu ya. Dia harus diungkapkan ya. Ya paling parah-parah apa sih, ditolak ya udahlah, life move on lah. Simpel banget. Itu aja lah ya. Tapi kan hati ini teriris, Iya. Sudah lama menanti misalnya, tenang, Anda tidak sendiri. Kita semua pernah mengalami. But it's okay lah. It's a process ya. Itu proses pembelajaran. Betul. Selama bisa dikontrol dengan baik, saya rasa nggak masalah. Tapi kalau itu dibiarkan terus dan kelama-kelamaan jadi terus, itu akan mengarah ke obsesi yang jadi obsesif impulsif ya. Obsesi itu bisa membahayakan. Kayak membahayakan diri disorder sendiri. gitu, ya. Kelainan dalam mengharapkan sesuatu atau apa gitu ya. Kalau misalnya itu bicara tentang jangka panjang, ada kemungkinan bisa begitu. Dan itu udah harus, you have to recheck and you recheck yourself gitu. Waduh. Psikolog aja kamu, Pak ya. Iya, psikolog ya. Jangan psikomo lewat bahaya macet ya. Karena itu nanti bisa apa ya? Bisa karena tingkat halunya. Sorry ya, kita bahasnya tingkat halu ya. Nggak apa-apa, kita luas ini ya. Tingkat halunya akan lebih tinggi, melebihi logikanya, his own state of mind, dan itu bahaya. Kalau kita nggak bisa mengontrol, itu bahaya gitu loh. Dan itu berbahaya untuk kesehatan dan juga untuk bahkan kemungkinan besar bisa bahaya untuk si idola hati kita ya. Gitu loh. Kita jadi hidup dalam mimpi kita. Mimpi di siang bolong itu sakit, Bo. Bangun sakit kepala kan. Anda perlu obat. Minum Panadol. Ingat, yang asli, yang ada badaknya. Oke, untuk kok dari tadi Cece terus sih? Iya. Untuk bucin sendiri. Bucin sendiri itu apakah bisa nyakitin orang yang terobsesi atau jatuh cinta itu, atau malah menyakiti orang yang dicintai gitu ya? Yang dicintai itu, makanya kembali lagi ya kepada tingkatnya.
kepada tingkatnya si pelaku ini. Kita bicara tentang pelakunya ya. Kembali lagi kepada si pelaku ini. Kalau pelaku kayak terlalu ini banget deh, terlalu deh. Mungkin kembali lagi kepada si cowoknya atau cewek yang jadi bucin ya. Oke. Nah, karena kalau misalnya ini, makanya kembali ke jangka panjang, biarpun seandainya kita akhirnya pacaran, ya kita in the relationship ya, dan kita jadi bucinnya, kita jadi bucin kan, ya itu pertama-tama mungkin sounds kelihatan romantis, kelihatannya hidup, kelihatannya kok mesra banget gini, tapi lama-kelamaan itu akan mengganggu, itu akan mengganggu mental si bucin ini dan juga pasangannya, partnernya, itu akan mengganggu banget gitu loh. Kayaknya sih memang itu dalam ya, dan itu harus segera direspon. Itu kembali lagi kepada si bucin ini sebenarnya. Itu harus direspon dengan baik, karena sebenarnya ada dua kondisi ya, dua faktor. Kalau aku pikir-pikir sih ada dua faktor tentang bucin ini. Satu faktor kimia, secara faktor kimiawi ya, itu semakin dia bucin, itu akan meningkatkan dia punya faktor hormon dopamin. Hormon kebahagiaan pada otak kita ya. Jadi itu jadi dia semakin dia gini bucin, kalau dia bisa memberikan sesuatu yang membuat pasangannya happy atau dia sendiri senang ya, let's say apalah, dia bisa memberikan sesuatu dan dia ada satu kepuasan dalam dirinya, dia bisa merasakan cinta, cinta quote unquote buat diri dia, dia akan merasa lebih hidup, dia akan merasa lebih tampan, termotivasi, dia misalnya dia merasa lebih jantan, kalau untuk pihak wanita merasa keibuan, mereka akan merasa satu aura, yaitu tadi hormon dopamin keluar, itu seperti candu. Seperti kita lagi ngobat, itu kan kita ketagihan. Di situ kita akan merasa alive. Sesuatu yang tidak semua orang bisa feel it, tapi kita sendiri. Itu secara faktor kimia. Faktor yang kedua adalah faktor psikologi. Faktor psikologi itu kita melihat gini loh, untuk menentukan tingkat keparahan seseorang menjadi bucin, itu biasa kita lihat dari semakin rendah harga dirinya, keadaan mental serta emosionalnya itu. Itu adalah tolak ukur untuk menentukan. Jadi biasa dia kalau minder, I'm sorry, bener Mas. Ya, pada saat dia merasa rendah, dia merasa inferior sama dirinya sendiri. Kemudian dia menemukan seseorang yang dimana dia bisa mengekspresikan cinta dia, mengekspresikan dirinya, membuat si partnernya ini happy, senang. Dia kan merasa dibutuhkan. Itu bucin. So, apakah itu sesuatu yang salah atau benar? Kembali lagi. Right? Kembali lagi kepada para perbucinan ini ya. Terkadang kalau kita bucin itu ini parah nih, Ce ya. Karena beberapa kasus nih yang saya lihat di koran-koran gitu, sampai ngerelakan misalnya nih jual sawah bapaknya gitu untuk ngebiayain ceweknya. Bahkan sang wanita pun kadang mereka menyerahkan harga dirinya, keperawanannya kepada sang pria yang dicintainya gitu. Kan ini udah bucinnya udah skala parah banget tuh, Ce. Ada yang lebih parah lagi. Apa tuh, Ce? Sampai menyerahkan organ tubuhnya. Ginjalnya gitu ya. Ginjalnya ya. Ada pernah kan kita dengar cerita gitu, kalau menyerahkan ginjalnya untuk ceweknya. Kan ini ya. Tapi parahnya sudah diserahkan gitu malah kagak jadi. Kagak jadi ya. Nyesek banget gak sih? Nyesek banget tuh ya. Balikin ginjal gue. Nggak bakal bisa Bapak. Jadi itu kembali lagi. Makanya kan kita lihat, boleh kita cinta sama orang, boleh kita fall in love, boleh. Tetapi yaitu semakin umur kita semakin bertambah, semakin kita akan mengerti apa itu jatuh cinta secara dewasa, ya. Dan juga, kalau untuk yang ABG ini, misalnya itu diperlukan, maka itu diperlukan dengan supervision atau supervision ya dari orang yang lebih tua, gitu ya. Pengawasan dari orang yang lebih tua. Jadi saya sangat menganjurkan untuk para ABG, para orang tua ya dalam hal ini ya. Parenting penting ya berarti ya. Parenting control.
jangan marahi anak-anak kita. Kalau anak-anak kita lagi fall in love, atau jangan juga mengkotakkan perasaan mereka atau menganggap itu tidak penting. Karena anak-anak itu kan dia merasa ABG itu padahal zaman-zaman dimana labil banget. Labil. Mereka sangat curious, pengen tahu, terus self eksplorasinya itu itu self eksplorasi? Masih itu mencari jati diri. Ya betul. Mencari jati dirinya itu sangat besar banget. Di situ butuh pengawasan dari orang tua. Karena kalau sesama teman kan sama-sama bingung. Ya, tapi memang itu serunya sih. Curhat-curhatan sama teman seru ya Bang ya. Jadi kalau bikin kesalahan sama-sama bikin kesalahan. Tapi itu kan pengalaman ya, sama-sama belajar. Nah, kalau orang tua yang bisa open mind, yang bisa educate dan tidak menghakimi mereka, tidak menyalahi mereka, bisa duduk di situ memberikan mereka arahan. Seperti bilang, kalau kamu begini jatuh cinta sama si A atau si B, kalau kamu memilih begini konsekuensinya begini, kamu memilih A nanti hasilnya resultnya bagaimana, kamu memilih B hasilnya gimana, dan itu akan mengajar si anak itu sendiri untuk berpikir gitu loh, ini benar apa enggak ya mami, ini benar apa enggak ya daddy gitu loh. Jadi itu sangat penting banget, harus diajar dari dini. Siap. Cece kan ngomongin diajar sejak dini. Cece sebagai seorang anak juga kan. Mam. Kok anak sih? sebagai mam orang yang tua gitu ya. Orang tua yang punya tiga anak. Nah, dunia percintaan di era sekarang itu seperti apa, Ce? Menurut Cece? Dan untuk bahasanya adalah mengikutin, menjaga anak-anak, menjaga, supaya tidak terpengaruh sama tidak terjerumus ke jurang yang lebih jauh, percintaan terlarang gitu kan, atau yang terlalu berlebihan gitu, over gitu. Makanya yaitu kita harus open sama mereka. Ya, apalagi zaman sekarang, generasi sekarang ini sangat-sangat kritis. Betul. Sangat-sangat kritis. Contoh, kadang kita jelasin ke anak kita jelasin jangan begini ya. Mereka kan langsung nanya, why? Kenapa? Bagaimana? Apa yang menyebabkan? Kenapa bisa begini? Dan mereka akan bertanya kepada kita dengan million of question, gitu. Yaitu, Naldi, tidak ada jalan lain. Kita harus duduk, spend time sama mereka, sesibuk-sibuknya apa, secapek-capeknya apa, kita stay with them. Dan kita tanya, what happened? Ada apa? Mereka intinya mereka harus merasa nyaman dulu dengan kita, karena yaitu selalu ada gimana pun juga orang tua ke anak pasti ada satu gap gitu, penghalang, tabir. Tabir. Ya. Karena kan hubungannya gimana pun orang tua dan anak. Tapi tetap kita harus, ini memang dituntut kebijaksanaan kita sebagai orang tua ya. Bagaimana kita mendekati mereka. Dan kita juga, makanya gini, jangan pernah kita menyesali masa lalu kita. Karena justru dengan masa lalu itu bisa menjadikan satu pembelajaran buat kita. Sehingga kita ada satu cerita yang kita bisa share ke anak-anak kita gitu loh. Jika kita begini, kita mungkin akan happy, tapi nanti arahnya ke sini karena kita udah ngalamin gitu loh. Just be close lah sama mereka. Dan saya rasa sih, kalau misalnya anak-anak itu dia deket sama kita, dia juga akan tahu, dia juga akan belajar. Kita tidak bisa melarang mereka untuk jatuh cinta. Betul sekali. Kan kadang ada di TV-TV gitu, kamu jangan jatuh cinta dulu, belajar dulu, kuliah sampai S2 dulu, baru mungkin cinta-cintaan. Ya tapi mereka pasti akan berpikir, kita mereka akan cari tahu, mereka akan cari. Kita memposisikan diri sebagai kita dulu waktu kecil. Kemudian ada satu satu paham yang kayak gitu ya. Kamu nggak boleh begini dulu, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Nanti ganggu pendidikan kamu. Kamu masih kecil, belum akil balik. Dan itu kan, dan kita kan bertanya, justru sesuatu yang kita dilarang, curiosity kita, curiosity apa? Keinginan tahu kita, penasaran itu makin gede. Kenapa sih kok nggak boleh gini? Dan mereka akan mencari tahu di belakang kita. Jangan. Jadi lebih baik kita di situ, kalau memang kita punya masa lalu, itu bagus, sebenarnya kita bisa share sama mereka gitu loh. Kita dulu pernah begini, ternyata begini. Ya, kita memberikan satu approach, pendekatan kepada mereka about life, sesuai dengan
kondisi umur mereka loh ya. Oke. Pokoknya harus ada education ya buat anak-anak kita ya supaya mereka itu tidak terjerumus ke cinta yang salah. Betul. Ada ingat nggak anak-anak pernah nanya satu pertanyaan unik tentang cinta ini, Ada nggak? Anakku kebanyakan main video game. Gamer ternyata anaknya ya. Jangan bentar lagi jadi YouTuber gamer. Atau ponakan atau mungkin, siapa gitu mungkin bukan cinta ya. Karena mungkin ya kadang bisa bilang suka. Oh, suka sama seseorang gitu ya. Mungkin ada bilang suka atau mami gimana sih rasanya gini, atau kadang dia punya teman-teman terus teman-temannya mungkin ada something gitu ya. Antar teman. Terus mereka kan namanya anak-anak ya, sibuk mencari penjelasan. Dan akhirnya tanya sama saya gitu. Ya, what about it? What about love? Apa itu cinta? Ya kita harus memberitahukan, tapi bukan sesuatu yang dalam. Karena kalau kita memberikan pengertian tentang cinta dalam-dalam, kasihan anak-anak nggak bakal bisa nangkep. Mereka belum sampai ke sana. Jadi mungkin lebih mengarah ke suka. Suka. Ya. Oke. Dan ada pesan nggak sih buat generasi muda kita, sehingga mereka itu ya nggak terlalu bucin-bucin banget lah. Meskipun bucin juga tetap makan teratur, tidur teratur, olahraga teratur. Jangan sampai waktunya itu habis buat bucin doang. Gitu. Tetap love yourself lah gitu, maksudnya. Tetap makanya itu diperlukan apa ya? Supervision tetap, pendekatan kita kepada anak-anak kita, dan kembali ya kepada faktor psikolog yang tadi aku sebutkan ya, tentang keadaan mental serta emosional orang ya. Nah, kita kan tahu kondisi anak-anak kita masing-masing. Di situ gini loh, kadang mereka mungkin, kita kan juga pernah muda, betul. Kita kan juga pernah pacaran, kita tahu ya. Kasih mereka lah, kasih mereka ya kesempatan ya. Tapi tetap kita itu di samping. Jangan kita menghakimi mereka. Tetap kita di samping mereka dan bilang kalau kamu begini nanti pelajaranmu terganggu. Ya kamu nggak konsen. Kalau kamu nggak konsen, bagaimana gitu loh. Kasih mereka satu analogi, satu pengertian yang mereka bisa terima. Dan itu kalau kita equip mereka, memperlengkapi mereka dari awal, dari dini, sebelum mereka ketemu atau bisa jatuh cinta mereka udah siap. Mereka udah siap. Ada satu persiapan, satu bekal yang mereka udah siap. Itu namanya dasar, value, nilai. Itulah tugas kita sebagai orang tua untuk mengayomi mereka. Ya, karena kan kita juga pernah bucin. Pernah muda, pernah bucin, jadi korban dan juga jadi pelaku. Oke, pertanyaan terakhir dari aku. Semisalnya kita nih bucin, pengen banget ngedapetin dia, segala cara kita lakuin, nemanin dia sana sini, belanjain dia, tapi endingnya dia ternyata nggak cinta sama kita. Dan jadian sama yang lain gitu ya. Bagaimana cara mengatasi itu, Biar nggak sakit banget lah, dan bisa move on. Iya, bisa move on. Itu paling penting. Ketawa dulu. Itu kan kebanyakan kan endingnya bucin gitu tuh. Iya memang. Ya itu. How? Gimana Gimana cara menghilangkan bayang-bayang dia. Bayang-bayang dia yang tidak bisa kita dapatkan. Kayaknya kalau aku langsung ngomong move on, kayak itu bisa nggak sih jadi salah satu terms of toxic positivity? Kayaknya susah kalau misalnya langsung move on ya. Bisa, caranya apa Soalnya kenangan itu terlalu manis untuk dilupakan. Jalan bareng, dia mau nonton bareng. Ini kategorinya udah pacaran nih. Belum. Kalau belum pacaran gimana kita bisa ini? Halu dong. Baru PDKT. Iya, bucin halu kayaknya. Jadi bucin halu dia. Kita udah ngungkapin Oh, semisal. udah ngungkapin tapi ditolak. Kasian deh lu. Berarti ini bucin dalam tanda kurung friendzone, Iya. Bucin yang hanya dianggap kawan saja, bukan dianggap spesial. Cara menghilangkan rasa sakit hatinya itu gimana, Otomatis kan saya pasti bakal berubah, udah nggak bakal intens lagi sama tuh cewek. Kontaknya diblokir gitu ya. Diblokir. Apakah itu benar kalau kita ngelakuin ada pesan-pesan yang dulu dihapusin gitu dan lain sebagainya. Ya kalau misalnya nih ya udah nembak nih. Udah ditolak misalnya gitu. Sudah bucin ditolak lagi. Kasian banget kau Naldi. Ngenes banget ceritanya. Tapi kalau misalnya ditolak gitu, gini loh.
miris banget. Cece mau ngasih sarannya ketawa ya. Jadi kasihan ya. Percuma perjuangan saya selama ini ternyata. Saya kasihan sama dia. Enggak, ya bahasanya sih gini, kalau memang sampai ditolak gitu ya, ya move on, bukan move on. Cece bukan bilang move on basa-basi ya. Aku cuma pengen bilang satu, cintai dirimu. Cintai dirimu sendiri, ya. Just love yourself. Di luar sana masih banyak ikan-ikan yang hidup. Betul sekali. Mati satu, tumbuh 1000. Ya. Jadi cinta atau perasaan itu adalah sesuatu yang nggak bisa dipaksakan. Mungkin Naldi saat ini bilang, aduh Cek, aku cinta banget sama dia Cek. Dia separuh napasku. Dia separuh napasku lah, bla 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 segala macam yang ibarat bisa bikin Ivan dan Cece ini mau muntah. Katanya separuh napas, kok masih hidup aja loh. Tapi bahasanya gini, tapi kan apa ya, tetap Naldi, kamu harus find what's the best for you. Oke. Memang itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Perlu waktu proses juga, Cek. Perlu waktu, perlu proses. Kamu harus jatuh dan kamu bangkit lagi. Itu nggak gampang. Tapi itu namanya proses, Naldi. Itu proses. Dan kalau kamu bisa ngelewati itu semua, saya rasa itu akan menjadi satu pengalaman, satu cerita yang luar biasa, yang berharga, yang kamu bisa share ke sekitar kamu. Dan saya rasa gini. Kita semua akan ngalamin kali ya. Cuman dalam tingkatan apa? Dalam tingkatan ditolak atau tingkatannya beda-beda. Tapi pasti gini, jujur, apakah kita semua pasti pernah ngerasain namanya patah hati? Pastinya. Pasti. Pernah. Tapi di situ itu menjadi satu pembelajaran buat kita. Dan itu satu proses. Kalau kita mau down, it's okay. Down. Kalau mungkin cewek bisa nangis ya. Ya, it's okay to be not okay lah. Garuk-garuk dinding. That's my line ya. Benar. To be not okay. Jadi maksud saya kasih waktumu. Jadi biarkan kamu, Naldi, you have to embrace yourself dan kamu harus menerima. Kamu harus let's say kamu harus men-setup dirimu, waktu buat dirimu, seperti let's say, aku perlu waktu 2 hari buat memikirkan semuanya gitu untuk memikirkan betapa bodohnya kala itu ya. Siap. Atau sakit hatimu, kasih waktu dirimu. Apakah itu mau 2 hari, 3 hari, seminggu, tetapi that's it. Once you done with that, pada saat kamu memberikan dirimu seminggu, selama seminggu Naldi mau apa kayak, mau baperan kayak, mau galau kayak, mau lihat denger lagu-lagu cengeng kayak, apa terserah. Mau shopping kayak, mau apa terserah untuk mengobati luka hati dia ya. Yang penting jangan mati demi cinta ya. Ya jangan. Jangan sampai. No. That's not cool at all. Itu nggak cool. Tapi setelah seminggu, setelah masa waktu yang kamu tentukan, bangkit lagi. Buka hari yang baru ya. Karena di luar sana banyak yang cakep-cakep. Waduh. Oke, kalau gitu kita mau nyari yang cakep-cakep dulu di luar sana ya. Terima kasih Cek Ferry. Luar biasa banget. Obrolan tentang bucin kali ini. Bucin. Berat banget temanya ya. Tapi berhasil disampaikan dengan baik lah. Seru. Pokoknya jangan jadi bucin. Tapi kita juga harus mencintai diri kita sendiri. Dan hiduplah untuk mencintai diri kita dan mencintai orang yang tepat buat diri kita. Dan ketika kamu patah hati, terimalah itu dengan lapang dada. Ingat, tetap positive thinking dan lakukanlah hal-hal yang kamu suka ya. Dan find komunitas yang baik juga. Betul. Berkumpullah dengan orang baik. Mulai cari teman-teman yang bisa membantu kamu. Maksudnya cari segala sesuatu untuk mengalihkan perasaan kita. Karena pelan-pelan itu pasti akan terlewatkan. Apalagi kita bisa hadapi. Apalagi namanya bucin. Kalau bucin itu kan sesuatu yang itu sesuatu yang it happen, tapi itu bisa cepet juga kok, pelan-pelan. Kalau kita bisa ketemu yang lebih baik, pelan-pelan bisa. Terima kasih Cek Ferry untuk obrolannya hari ini di podcast Budal aja. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti kita ya. Dengan tema-tema yang unik menarik lagi. Mantap. Kalau gitu saya Naldi Arvanda, Ivan Desaro dan juga Ferry Leong pamit undur diri di podcast Pemuda Lajang. Thank you.